Perkenalkan, nama saya Fendi Novia dengan NIM 2302020052. Saya dari kelas A2 semester 3 Prodi Informatika Universitas Bina Insan. Baiklah, di sini ada analisis performa multiprosesor. Dan di sini terdapat studi kasus. Sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multi-core untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab utama ketidakefisien pengguna core pada sistem multiprosesor? Yang kedua, jelaskan peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini? Untuk yang keempat, jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis comprehensive. Selanjutnya ini jawaban untuk nomor 1. Tadi penyebab utama ketidakefisien penggunaan core pada sistem multiprosesor. Lanjut, ketidakefisien dalam penggunaan core pada sistem multiprosesor biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, imbalance pada pembagian tugas atau load imbalance. Jika tugas atau pekerjaan yang dibagi antara core tidak merata, beberapa core mungkin akan memiliki beban kerja yang lebih tinggi daripada yang lain. Makanya akan menyebabkan sebagian core tidak terpakai secara optimal. Kedua, ada overhead komunikasi. Overhead komunikasi yaitu dalam beberapa sistem multiprosesor, terutama yang menggunakan shared memory atau distributed memory, komunikasi antar core bisa menambah overhead, memperlambat eksekusi tugas-tugas yang dapat diparalelkan. Lanjut, yang ketiga, aplikasi yang tidak terdistribusi dengan baik. Banyak aplikasi, terutama yang sudah ada legacy application, mungkin tidak dirancang untuk memanfaatkan semua core secara efektif. Jika aplikasi tersebut tidak memiliki arsitektur paralel, maka tidak dapat dibagi menjadi banyak thread independen. Hanya beberapa core saja yang digunakan. Sini yang keempat, bottlenecks pada input dan output. Jika aplikasi atau sistem terlalu bergantung pada operasi input atau output yang lambat, maka meskipun banyak core tersedia, performa input-output bisa menjadi bottleneck yang menghambat pemrosesan paralel. Dan selanjutnya ada thread synchronization overhead. Ketika banyak core bekerja bersama untuk memecahkan masalah, maka koordinasi antar thread atau sinkronisasi seringkali memerlukan banyak waktu dan sumber daya, yang dapat menyebabkan beberapa core menunggu atau tidak terdapat pada proses sinkronisasi. Selanjutnya jawaban nomor 2. Peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Task scheduling berperan sangat penting dalam memastikan semua core digunakan secara optimal. Ada beberapa cara task scheduling membantu dalam hal ini. Yang pertama, penjadwalan dinamis. Sistem operasi atau middleware dapat memantau beban kerja setiap core dan secara dinamis
mengalokasikan tugas ke core yang memiliki sumber daya lebih banyak atau lebih sedikit beban. Ini mengurangi ketidakseimbangan beban antar core. Yang kedua, ini ada pemisahan tugas yang efektif. Untuk aplikasi paralel, penting untuk membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang dapat diproses secara bersamaan. Task scheduling yang efektif memungkinkan pembagian ini dilakukan secara optimal. Selanjutnya yang ketiga, penghindaran deadlock dan blocking. Task scheduling juga dapat memastikan bahwa tugas yang lebih ringan atau lebih cepat tidak menghalangi tugas yang lebih berat dan mencegah kondisi deadlock yang dapat terjadi ketika beberapa thread menunggu akses ke sumber daya bersama shared resources. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan penggunaan core secara manual. Dalam ini terdapat sistem dapat mengalokasikan beberapa core untuk tugas-tugas tertentu, misalnya untuk komputasi berat atau input atau output, dan menyisakan core lainnya untuk bertugas-tugas ringan atau latar belakang. Di sini jawaban yang nomor 3, kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini. Yang pertama ada shared memory, kelebihan. Kelebihan dari shared memory yang pertama yaitu komunikasinya lebih cepat dan mudah. Maka core-core yang berbagi memori bersama dapat dengan saling bertukar data tanpa memerlukan mekanisme komunikasi yang kompleks sehingga mengurangi latensi. Maka ia akan lebih cepat dan lebih mempermudah untuk kita berkomunikasi. Yang kedua yaitu pemrograman lebih sederhana. Yang memiliki model shared memory memudahkan pengembangan aplikasi karena programmer dapat menggunakan variabel global atau memori bersama tanpa harus memikirkan banyak pengaturan komunikasi antar node. Yang ketiga ini terdapat koordinasi lebih mudah. Proses koordinasi antar core lebih mudah karena memiliki memori bersama dapat diakses oleh semua core tanpa batasan jaringan. Jadi semua core dapat diakses tanpa menggunakan jaringan ataupun internet lainnya. Untuk kekurangannya ini terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, scalability terbatas. Ketika jumlah core bertambah atau overhead untuk sinkronisasi dan akses ke memori bersama dapat meningkat yang menyebabkan bottlenecks. Yang kedua itu terdapat masalah cache currency. Dalam ini sistem dengan banyak core, masalah cache currency konsistensi data bisa muncul yang memerlukan mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa data yang diakses oleh core lainnya tetap konsisten. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga ialah potensi bottlenecks pada memori. Maka, jika beberapa core mengakses memori bersama pada waktu yang sama, dapat terjadi kontensi yang menghambat kinerja. Maksudnya jika kita membuka sesuatu atau mengakses memori tersebut dalam waktu yang bersama atau barengan, maka itu dapat menghambat kinerjanya. Selanjutnya ada distributed memory. Ada juga kelebihannya. Yang pertama yaitu skalabilitas lebih baik. Dalam sistem distributed memory, masing-masing node atau core memiliki memori lokal yang sendiri yang dapat meningkatkan kinerja
karena mengurangi ketergantungan pada memori bersama yang dapat menjadi bottleneck. Yang kedua yaitu isolasi. Setiap core bekerja dengan memori lokalnya, sehingga gangguan antar core bisa lebih minimal dan lebih mudah mengatur penggunaan memori. Di sini juga terdapat kekurangan dari distributed memory. Ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi lebih lambat. Core harus berkomunikasi melalui jaringan seperti Ethernet atau InfiniBand yang lebih lambat dibandingkan dengan akses memori bersama. Maka komunikasinya lebih lambat, dia harus menggunakan jaringan. Untuk yang kedua, pemrograman lebih kompleks. Aplikasi perlu disesuaikan untuk menangani komunikasi antar node secara eksplisit, seperti menggunakan MPI, Machine Passing Interface. Ini membuat pengembangan dan debugging lebih sulit, maka kekurangannya itu akan lebih sulit. Yang ketiga yaitu overhead jaringan. Adanya latensi komunikasi antar node yang lebih tinggi dan potensi bottleneck pada jaringan, terutama pada sistem dengan banyak node. Jaringannya kepenuhan, overhead. Terus ini jawaban selanjutnya ada nomor 4. Menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock dan analisis komprehensif. Yang pertama ada yaitu menambahkan jumlah core. Dan di sini terdapat kelebihannya. Kelebihannya ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan performa paralel. Jika aplikasi dapat diparalelkan dengan baik, misalnya simulasi ilmiah yang membutuhkan banyak komputasi terpisah, maka menambahkan jumlah core dapat secara signifikan meningkatkan kinerja. Untuk kelebihan kedua yaitu efisiensi energi. Beberapa core dengan kecepatan lebih rendah mungkin mengkonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan meningkatkan kecepatan clock. Untuk kelebihan ketiga yaitu peningkatan skalabilitas. Dalam peningkatan skalabilitas ini, sistem dapat menangani lebih banyak tugas simultan dan menyebarkan beban secara lebih merata jika aplikasi mendukung paralelisasi. Ini 3 kelebihan. Maka di sini terdapat juga kekurangannya. Yang pertama adalah overhead komunikasi. Jika aplikasi tidak dioptimalkan untuk sistem multiprosesor, overhead komunikasi antar core dapat menghambat kinerja atau menghalangi. Terus yang kekurangan kedua yaitu penyelarasan tugas yang lebih sulit, yang memerlukan pengaturan yang lebih cermat dalam hal load balancing dan distribusi tugas untuk memastikan core digunakan secara efisien. Di sini terdapat juga meningkatkan kecepatan clock. Terdapat kelebihan, yaitu ada 2 kelebihannya. Yang pertama yaitu peningkatan performa single thread. Jika aplikasi tidak dapat diparalelkan, maka paralelkan atau sebagian besar tugas hanya memanfaatkan satu core, misalnya algoritma berbasis urutan, maka meningkatkan kecepatan clock dapat memberikan hasil yang signifikan. Kelebihan yang kedua yaitu mengurangi latensi. Kecepatan clock yang lebih tinggi dapat mengurangi waktu eksekusi per instruksi yang bermanfaat untuk aplikasi yang bergantung pada operasi cepat. Terus di sini ada kekurangan
yaitu pertama, dampak pada performa sistem secara keseluruhan. Untuk aplikasi yang paralel, kecepatan clock lebih tinggi mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan karena port lag lainnya, seperti komunikasi antar call. Terus kekurangan yang kedua yaitu peningkatan konsumsi daya dan panas. Kecepatan clock yang lebih tinggi biasanya berarti konsumsi daya yang lebih tinggi. Namun yang dapat menyebabkan masalah thermal dan memerlukan sistem pendinginan yang lebih baik. Kekurangan ketiga yaitu batasan fisik. Kecepatan clock sudah menghadapi batasan fisik dan teknologi, sehingga meningkatkan clock lebih jauh tidak selalu memberikan peningkatan performa yang linear.